Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Rizka Anggi dalam pembelajaran sastra Indonesia, yaitu bab yang terakhir, bab 8, tentang membaca buku non-fiksi. Apa yang kalian ketahui tentang buku non-fiksi? Jadi, buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian sudah pernah membaca buku non-fiksi, bukan? Sekarang kita mempelajari ke sistematika penulisan resensi buku non-fiksi. Silakan untuk diperhatikan secara baik-baik. Ke-1, identitas, yaitu meliputi judul buku, penulis, penerbit, edisi, dan ketebalan buku. 2. Kepengerangan, berisi tentang biodata pengarang dari nama lengkap, tanggal lahir, kemudian karya yang dibuat, prestasi yang diraih, dan lain-lain. Ketiga, pendahuluan, menggambarkan secara umum isi ulasan buku dengan kalimat yang lugas dan singkat. Jadi di sini cukup kalian tuliskan satu paragraf saja. Selanjutnya, 4. Ikhtisar, berisi uraian pokok atau ringkasan pada tiap-tiap bab secara umum. Jadi di sini sama halnya kalian meringkas tiap-tiap bab pada buku non-fiksi yang telah kalian baca. Sistematika yang terakhir yaitu keunggulan dan kelemahan. Setelah kalian membaca buku non-fiksi, kalian harus bisa mengungkapkan keunggulan dan kelemahan buku yang dapat dilihat dari aspek isi, bahasa, dan unsur intrinsik-ekstrinsiknya. Anak-anakku, berikut contoh presentasi laporan membaca buku non-fiksi. Silakan disimak dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisna Salmasabita, absen 3 dari 11/11/1. Saya akan mempresentasikan laporan hasil membaca buku non-fiksi. Judul buku non-fiksi yang saya baca adalah Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Kampus Masa Kini. Penulis buku ini bernama Henry Manampiring, penerbitnya Kompas, tahun terbit 2019, kota Jakarta, halamannya berjumlah 344 halaman. Berikut adalah informasi penting dalam buku ini. Buku ini bukan hanya membahas tentang self-help seseorang yang mengalami kesulitan dalam penerimaan diri pada umumnya, tapi juga ada satu bab khusus yang membahas mengenai parenting. Gaya bercerita penulis mudah dipahami dan jelas. Stoicisme dibedah secara urut dan jelas. Di setiap akhir bab disediakan pula intisari yang membuat pembaca mudah menangkap poin-poin yang dibahas pada setiap bab. Di beberapa bagian, penulis menyelipkan sedikit humor yang membuat saya terhibur dan membuktikan bahwa buku ini bukan full akan teori. Dan juga di dalam buku ini juga disertakan ilustrasi yang bagus dan rapih dari Levina Lesmana. Menurut saya, dilihat dari judul bukunya, mungkin ini kurang menarik karena terdapat kata-kata filosofi. Kemudian untuk tata letak dan pemilihan huruf yang masih kecil dan terlalu rapat.
Beberapa bahasan dan contoh terus diulang-ulang membuat beberapa bagian jadi sedikit terasa bosan. Saya sangat merekomendasikan buku ini terutama bagi generasi masa kini yang saat ini lebih terobsesi untuk memiliki feed Instagram yang sempurna dan berlomba-lomba menambah followers. Di buku ini terdapat banyak sekali ajaran yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dengan membaca buku ini diharapkan kita dapat lebih bijak dan cerdas dalam bersosial media. Selain itu, menjalani filosofi ini memang tidak mudah, dibutuhkan latihan di mengendalikan emosi negatif, serta berusaha menjadi cuek dan bodoh amat terhadap sesuatu yang di luar kendali kita. Filosofi teras ini mengajak kita untuk selalu bersyukur. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anakku, untuk melihat contoh hasil analisis sistematika resensi buku non-fiksi, bisa kalian lihat pada buku paket kelas 12 di halaman 187 hingga 188. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.